Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Physics Subject bersama saya Awal Sumardi. Alhamdulillah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang medan listrik dan kuat medan listrik. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pengertian dari medan listrik. Pengertian medan listrik adalah daerah di mana gaya listrik masih terjadi atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dimana daerah itu masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke. Nah, selanjutnya adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya tiap satu satuan muatan positif. Jadi, besar gaya tarik atau gaya tolak di antara sekitar benda yang bermuatan listrik. Nah, itu yang dimaksud dengan kuat medan listrik. Oke, rumus kuat medan listrik dituliskan dengan E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Oke, kita lihat keterangannya. E adalah besar kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Q itu adalah muatan sumber dengan satuan kolom. R adalah jarak muatan uji terhadap muatan sumber dengan satuan meter. Nah, untuk K itu kan konstanta ya, yang nilainya 9/10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Itu kan sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, kita ke hubungan antara kuat medan listrik dan gaya listrik. Secara matematis dituliskan E sama dengan F per Q. Yang kedua, hubungan antara kuat medan listrik dan potensial listrik dituliskan dengan rumus E sama dengan V per R. Nah, selanjutnya adalah rapat muatan listrik. Nah, rapat muatan listrik itu rumusnya sigma sama dengan Q per 4 pi R pangkat 2 atau sigma sama dengan Q per A, yaitu untuk rapat muatan listrik. Selanjutnya adalah kuat medan listrik dalam bola konduktor. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi misalkan seperti ini adalah sebuah bola konduktor dengan jari-jari R, dan R kecil adalah jarak dari letak partikel dengan inti dari bola konduktor atau titik pusat dari bola konduktor. Nah, ini dituliskan dengan 3 persamaan. Yang pertama, untuk R itu kurang dari R atau partikel tersebut berada di dalam bola konduktor, maka kuat medannya itu sama dengan 0. Yang kedua, untuk R sama dengan R atau dia di permukaan bola, jadi letak partikel benda yang bermuatan itu ada di permukaan bola konduktor, maka kuat medannya itu sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Nah, yang ketiga adalah untuk R-nya lebih besar dari R atau dia berada di luar bola seperti pada gambar ini, maka E itu sama dengan atau kuat medannya itu dituliskan dengan rumus E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Jadi ini adalah rumus atau persamaan untuk kuat medan listrik dalam bola konduktor. Nah, selanjutnya adalah kuat medan listrik pada konduktor keping sejajar. Oke, perhatikan gambarnya. Jadi ini adalah gambar benda yang bermuatan listrik dengan arah medan listriknya. Jadi jika dia positif, maka arah medan listriknya itu menjauhi benda bermuatan tersebut. Nah, apabila dia negatif, maka arah medan listriknya itu menuju ke muatan yang negatif. Nah, selanjutnya dituliskan dengan rumus E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Nah, ini untuk medium udara. Ketika mediumnya udara, maka rumusnya E sama dengan Q per A epsilon 0. Jika mediumnya bukan udara, kuat medannya itu E sama dengan K kali Q per A kali epsilon 0. Oke, ini adalah rumus beberapa kuat medan listrik dan hubungan-hubungan antara kuat medan listrik dengan besaran-besaran yang lain. Oke, selanjutnya kita ke
Contoh soal yang pertama, dua buah titik bermuatan masing-masing Q1 dan Q2 berjarak 4 meter satu sama lain. Perbandingan Q1 dan Q2 agar kuat medan listriknya 0 pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 adalah. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi misalkan gambarnya seperti ini, ada Q1 dan Q2. Di sini kita beri titik A misalnya. Nah, Q1 ke titik A itu jaraknya 1 meter, sementara Q2 jaraknya 3 meter. Dan arah kuat medan listriknya, arah medan listrik untuk E2 itu dia ke kiri ya, karena dia menjauhi dari muatan positif, dan dia untuk E1 dia ke kanan karena ini muatannya juga positif. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, pembahasan diketahui R1 itu 1 meter, R2 itu 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah Q1 dan Q2 banding Q2. Jadi kita ingin mencari perbandingan Q1 dan Q2 agar kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Oke, penyelesaian kita E sama dengan 0. Jadinya kita cari agar kuat medan listrik antara di titik A ini sama dengan 0. Berapa perbandingan antara Q1 dan Q2? Oke, maka kita peroleh E1 itu harus sama dengan E2 agar dia itu 0. E1 itu persamaannya harus sama dengan E2. Nah, kita substitusikan rumusnya K kali Q1 per R1 pangkat 2 sama dengan K kali Q2 per R2 pangkat 2. K dengan K kita coret karena sama nilainya ya, jadi kalau dibagikan nilainya 1. Oke, so tersisa Q1 per 1 pangkat 1 sama dengan Q2 per 3 pangkat 2. Jadi nilainya kita sudah substitusi. Kita buat perbandingan Q1 banding Q2 itu sama dengan 1 banding 9. 1 pangkat 1, 1. Di sini seharusnya 1 pangkat 2 ya. Mohon maaf sebelumnya adik-adik. Jadi di sini 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu nilainya 1, 3 pangkat 2 nilainya 9. Jadi Q1 banding Q2 itu sama dengan 1 per 9. Atau bisa juga dituliskan Q1 sama dengan 1 per 9 dari Q2. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Dua buah muatan listrik ya positif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom terpisah sejauh 20 cm. Titik T berada di antara kedua muatan dan berjarak 5 cm dari muatan positif. Kuat medan listrik di titik T adalah. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi gambarnya hampir sama dengan gambar di nomor 1, namun di sini yang membedakan adalah arah kuat medannya. Karena di sini Q2 muatannya negatif, maka arah kuat medan Q1, E1 dan E2 itu ke negatif ya, ke muatan Q2 karena muatannya negatif, sementara muatan Q1 itu positif. Oke, kita ke pembahasan. Diketahui Q1 itu sama dengan positif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q2 itu negatif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. R1 itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter dari 5 cm diubah ke meter. R2 itu 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kuat medan di titik T. Oke, penyelesaian. Nah, agar untuk mengetahui kuat medan di titik T, karena di sini arahnya yang sama, maka kita perlu dapatkan persamaan kuat medan di titik T itu sama dengan E1 tambah E2. Nah, untuk rumus umumnya E itu sama dengan kuat medan listrik sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Jadi sebelumnya kita cari dulu kuat medan untuk Q1 untuk 1 dan kuat medan untuk E2. Oke, selanjutnya E1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat negatif 6 per 5 kali 10 pangkat negatif 2 berpangkat 2, maka diperoleh hasil 1,8 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Nah, ini untuk E1, jadi yang di kuat medan E1. Nah, selanjutnya kuat medan 2 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat negatif 6 per 15 kali 10 pangkat negatif 2
berpangkat 2. Nah, diperoleh hasil 0,2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton per kolom. Jadi ini adalah kuat medan listrik yang di titik T yang ditimbulkan oleh muatan QI2. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung kuat medan listrik di titik T itu sama dengan kuat medan listrik 1 tambah kuat medan listrik 2. Kita substitusikan nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 7 tambah 0,2 kali 10 pangkat min 7, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Oke, jadi kuat medan listrik di titik T yang ditimbulkan oleh Q1 dan Q2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 7 Newton per kolom. Oke adik-adik, selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Sebuah benda bermuatan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 3 mikrokolom memperoleh gaya 2 kali 10 pangkat negatif 3 din yang arahnya ke bawah ketika melewati suatu titik pada medan listrik. Nah, kuat medan listrik di titik tersebut adalah, oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi diketahui Q itu sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 3 mikrokolom itu sama dengan negatif 5 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Gaya listriknya itu 2 kali 10 pangkat negatif 3 din itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 9 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kuat medan listriknya. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Jadi kita gunakan rumus E sama dengan F per Q, di mana ini adalah rumus hubungan antara kuat medan listrik dengan gaya listrik. Oke, E sama dengan, kita substitusi nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 9 itu nilai dari F per 5 kali 10 pangkat negatif 9 itu nilai dari muatan listrik. Nah, diperoleh hasil 0,4 Newton per kolom ya, 0,4 Newton per kolom. Jadi perlu dipahami bahwa 1 din itu satuan dari gaya, ketika diubah ke Newton itu dikali dengan 10 pangkat negatif 6 Newton. Oke adik-adik, untuk video materi pembelajaran yang lainnya bisa adik-adik lihat di deskripsi di bawah. Nah, di situ saya berikan beberapa link untuk video pembelajaran yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 4. Nah, dua buah muatan Q1 itu sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom dan Q2 itu positif 4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Terpisah sejauh 10 cm di udara. Kuat medan listrik di titik A yang berjarak 6 cm dari Q1 dan 4 cm dari Q2 adalah. Oke, kita ke pembahasan. Jadi diketahui Q1 itu negatif 4 kali 10 pangkat negatif 5. Ini nilai dari Q2, 4 negatif positif 4 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Kemudian jarak muatan 1 ke titik A itu 6 cm, jarak muatan 2 ke titik A itu 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kuat medan listrik di titik A. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 2 ya. Nah, di sini ada muatan Q1 yang muatannya itu negatif dan muatan Q2 itu positif. Nah, arah kuat medannya di titik A seperti ini ya. Jadi arahnya itu menuju ke muatan yang negatif, yaitu ke Q1. Maka nah ini arahnya sama. Jadi penyelesaiannya untuk EA itu kuat medan listrik di titik A itu sama dengan kuat medan listrik E1 dan dijumlahkan dengan kuat medan listrik E2. Selanjutnya E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Jadi ini adalah rumus umum untuk kuat medan listrik. Oke, pertama-tama kita tentukan kuat medan listrik E1 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 5 kali 10 pangkat negatif 5 per 6 kali 10 pangkat negatif 2 berpangkat 2. Jadi ini adalah perubahan dari 6 cm ke meter yang untuk jarak Q1 ke titik A. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan E2 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat negatif 5 per 4 kali 10 pangkat negatif 2 berpangkat 2. Nah, hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, jadi di sini yang muatannya itu negatif, jadi ini cuma jenis muatannya yang negatif, tapi dalam perhitungan kita tidak
masukkan, karena tanda negatif itu cuma menunjukkan bahwa dia muatan negatif, tidak mempengaruhi besarnya muatan. Oke, selanjutnya kuat medan listrik titik A. Nah, kita tinggal jumlahkan E1 tambah E2, kita substitusi nilainya jadi 10 pangkat 8 tambah 2,25 kali 10 pangkat 8, itu hasilnya adalah 3,25 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Nah, di sini kan sama saja kalau kita tuliskan 1 kali 10 pangkat 8 tambah 2,25 kali 10 pangkat 8. 1 tambah 2,25 ya hasilnya 3,25. 10 pangkat 8 nya kan tetap karena dia penjumlahan, jadi 10 pangkat 8 nya itu tidak dihitung, langsung saja dipindahkan atau dituliskan di bawah 10 pangkat 8 hasilnya Newton per Coulomb. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 5. Sepotong pecahan kaca yang masanya 5 mg itu bermuatan 2 mikrocoulomb. Berapa kuat medan listrik yang diperlukan untuk menahan agar potongan kaca tersebut dapat terapung atau mengambang di udara dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, dan kuat medan listriknya kita nyatakan dalam satuan Newton per Coulomb. Oke, kita ke pembahasan. Masanya itu 5 mg, ketika diubah ke kilogram ya dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian muatannya itu 2 mikrocoulomb, kita ubah ke coulomb juga dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kuat medan yang diperlukan agar kaca tersebut mengambang atau terapung di udara. Nah, penyelesaiannya, benda yang terapung atau mengambang di udara medan listriknya itu, maka kita gambarkan seperti ini. Nah, ini gambarnya, misalnya ini adalah sebuah kaca yang harus kita buat dia mengambang di udara, maka yang terjadi adalah gaya beratnya itu W itu harus sama dengan gaya listriknya. Jadi gaya berat itu harus sama dengan gaya listrik. Oke, maka F sama dengan W. Jadi kita ubah Q kali E, muatan kali kuat medannya itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Kita substitusikan nilainya 2 kali 10 pangkat negatif 6 kali E sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10. Nah, kita pindah ruaskan, E sama dengan, jadi kuat medan listrik yang kita butuhkan itu sama dengan 50 kali 10 pangkat negatif 6 per 2 kali 10 pangkat negatif 6. Maka hasilnya adalah 25 Newton per Coulomb. Jadi 50 bagi 2 25, untuk 10 pangkat negatif 6 bagi 10 pangkat negatif 6, karena dia bagi pangkatnya dikurang, jadi negatif 6 kurang negatif 6 sama saja negatif 6 tambah 6 hasilnya sama dengan 0. Jadi 10 pangkat 0 itu hasilnya 1 kali 25, hasilnya kan 25 Newton per Coulomb. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan contoh soal dari kuat medan listrik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu adik-adik untuk belajar dan bisa menambah pemahaman adik-adik tentang kuat medan listrik. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada video saya, karena tidak lain itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.